Halo generus Tri Sukses, kembali lagi bersama kami Tri Sukses ID. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan soal harian yang ketiga untuk mata uji pilihan TKA Geografi. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik seringkali berakhir di lautan. Di bawah pengaruh sinar matahari dan gerakan ombak, sampah plastik tersebut tidak dapat terurai secara hayati, melainkan pecah menjadi potongan-potongan yang jauh lebih kecil yang disebut mikroplastik. Baik sampah plastik berukuran besar maupun mikroplastik memberikan ancaman serius bagi biota laut. Banyak hewan seperti penyu, burung, laut, dan paus seringkali salah mengira potongan plastik sebagai makanan. Mengonsumsi plastik dapat menyebabkan luka internal, penyumbatan saluran pencernaan, dan bahkan kematian karena kelaparan. Selain itu, hewan-hewan laut juga bisa terjerat oleh sampah plastik yang lebih besar, seperti jaring ikan atau cincin plastik yang membatasi kemampuan mereka untuk bergerak, mencari makan, atau bahkan bernapas. Berdasarkan uraian tersebut, manakah dampak yang paling mungkin terjadi akibat polusi sampah plastik di lautan? Oke, di dalam teks tadi dengan sangat jelas sudah dipaparkan bahwa hewan laut dapat mati setelah mengonsumsi plastik atau terjerat sampah plastik. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang opsi A. Betul sekali. Terganggunya rantai makan laut karena banyak hewan laut yang mati setelah memakan plastik. Jadi opsi A adalah kesimpulan yang paling logis dari informasi tersebut. Nah, kematian massal pada berbagai jenis hewan laut atau konsumen akan secara langsung merusak dan mengganggu keseimbangan rantai makanan di ekosistem laut. Adapun pilihan lainnya seperti opsi B, meningkatnya populasi ikan di laut karena plastik dapat menjadi sumber makanan alternatif, ini kurang tepat. Nah, di dalam teks menyatakan bahwa memakan plastik menyebabkan kematian, bukan menjadi sumber makanan. Ini adalah pernyataan yang berlawanan. Oke, untuk opsi C, menurunnya kadar garam air laut akibat reaksi kimia antara air dengan partikel plastik. Nah, opsi C ini juga salah. Di dalam teks tidak menyebutkan adanya reaksi kimia yang memengaruhi kadar garam atau salinitas air laut. Kemudian opsi D, terbentuknya pulau-pulau baru di samudra dari tumpukan sampah plastik yang mengeras. Opsi D juga kurang tepat. Di dalam teks menjelaskan bahwa plastik pecah menjadi mikroplastik, bukan mengeras dan membentuk pulau baru. Kemudian opsi E, peningkatan penggunaan sampah plastik oleh masyarakat pesisir untuk bahan bakar. Nah, ini juga kurang tepat. Penggunaan sampah plastik sebagai bahan bakar adalah aktivitas manusia di daratan dan tidak dijelaskan sebagai dampak ekologis di lautan di dalam teks di soal tadi. Oke, jadi untuk soal nomor 1 jawaban yang tepat adalah opsi A. Lanjut kita ke soal nomor 2. Sebagian besar wilayah pesisir di Pulau Kalimantan tertutup oleh ekosistem lahan gambut. Lahan ini terbentuk dari tumpukan sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi secara tidak sempurna dalam kondisi selalu tergenang air. Akibatnya, tanah gambut memiliki ciri khas yaitu tingkat keasaman atau pH yang sangat tinggi, miskin unsur hara, dan memiliki kemampuan menyerap serta menahan air dalam jumlah besar seperti spons. Meskipun terlihat subur karena vegetasinya yang lebat, kondisi tanahnya sebenarnya tidak mendukung untuk kegiatan pertanian konvensional. Berdasarkan karakteristik yang unik, lahan gambut di Kalimantan sebenarnya memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai Nah, kunci untuk menjawab soal ini adalah mencocokkan jenis pemanfaatan dengan karakteristik unik lahan gambut, yaitu sangat asam, tergenang, dan miskin hara.
Jadi dari opsi yang tersedia, jawaban paling tepat adalah opsi D. Betul sekali. Area budidaya tanaman nanas dan pengembangan kayu gelam. Nah, opsi D adalah jawaban yang paling tepat. Tanaman nanas dikenal sebagai salah satu tanaman buah yang sangat toleran terhadap tanah masam atau asam. Selain itu, kayu gelam atau Melaleuca kayu putih adalah vegetasi asli lahan rawa dan gambut yang memiliki nilai ekonomis, baik untuk kayu bangunan maupun sebagai bahan baku industri minyak kayu putih. Pemanfaatan kedua komoditas ini sesuai dengan kondisi alami lahan gambut. Adapun opsi A, sentra budidaya tanaman pangan seperti jagung dan kedelai ini kurang tepat. Nah, jagung dan kedelai membutuhkan tanah yang subur, gembur, dan tidak asam. Kemudian opsi B, kawasan perkebunan kopi dan cengkih berkualitas ekspor. Ini juga kurang tepat. Nah, kopi dan cengkeh umumnya tumbuh subur di dataran tinggi dengan tanah vulkanis yang subur, bukan di lahan gambut yang asam dan tergenang. Kemudian opsi C, wilayah pertambangan utama untuk mineral logam mulia. Opsi C ini juga kurang tepat. Mineral logam tidak terbentuk di lahan gambut yang merupakan endapan organik. Kemudian yang terakhir opsi E, pusat peternakan sapi perah dengan teknologi modern. Ini juga kurang tepat. Nah, lahan gambut yang basah dan lunak tidak cocok untuk dijadikan padang penggembalaan ternak besar seperti sapi. Oke, untuk soal nomor 2 jawaban paling tepat adalah opsi D. Lanjut soal nomor 3. Gentrifikasi adalah proses transformasi sebuah kawasan perkotaan yang sebelumnya dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah menjadi kawasan hunian dan komersial bagi kelas menengah ke atas. Proses ini seringkali diawali dengan datangnya para seniman atau profesional muda yang tertarik pada harga sewa yang murah dan karakter otentik dari sebuah lingkungan. Perlahan, kawasan tersebut menjadi populer, menarik minat para pengembang properti untuk merenovasi bangunan-bangunan tua dan membangun kafe, butik, serta galeri seni. Meskipun gentrifikasi dapat berdampak positif pada perbaikan fisik lingkungan dan penurunan tingkat kriminalitas, proses ini juga membawa dampak negatif yang signifikan. Seiring dengan meningkatnya popularitas dan perbaikan fasilitas, harga sewa dan pajak properti di kawasan tersebut meroket. Akibatnya, penduduk asli yang telah lama tinggal di sana, umumnya dari kalangan berpenghasilan rendah, tidak lagi mampu membayar biaya hidup dan terpaksa pindah atau tersingkir dari lingkungan mereka sendiri. Fenomena ini menyebabkan hilangnya karakter sosial dan budaya asli dari kawasan tersebut. Faktor utama yang memicu terjadinya proses gentrifikasi di suatu kawasan adalah jadi untuk soal nomor 3 ini di dalam teks menjelaskan bahwa gentrifikasi diawali oleh datangnya kelompok baru, yaitu seniman dan profesional muda yang melihat adanya potensi di kawasan tersebut, yaitu harga sewa yang murah, potensi ekonomi, dan karakter otentik atau daya tarik kultural. Nah, kombinasi inilah yang menjadi pemicu awal dari proses transformasi kawasan. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi C, yaitu potensi ekonomi dan daya tarik kultural kawasan bagi kelas menengah. Lanjut soal nomor 4. Masih menggunakan teks yang sama seperti soal nomor 3.
Langsung ke pertanyaannya, untuk mengatasi dampak negatif dari gentrifikasi khususnya bagi penduduk asli, kebijakan apa yang sebaiknya diambil oleh pemerintah kota? Nah, dampak negatif utama yang dijelaskan di dalam teks adalah tersingkirnya penduduk asli berpenghasilan rendah karena tidak mampu membayar biaya hidup yang meroket. Nah, oleh karena itu, kebijakan yang paling tepat adalah yang secara langsung melindungi kelompok rentan ini. Menyediakan opsi perumahan yang terjangkau atau affordable housing, atau memberikan bantuan subsidi sewa akan membantu mereka untuk tetap bisa tinggal di lingkungan mereka. Sehingga mengatasi akar masalah dan dampak negatif gentrifikasi. Jadi opsi yang tepat adalah opsi C, betul sekali. Menyediakan perumahan yang terjangkau atau subsidi sewa bagi penduduk asli. Lanjut soal nomor 5. Pulau Jawa, meskipun menjadi pulau dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia, secara historis merupakan lumbung padi atau pusat pertanian padi sawah utama di Indonesia. Produktivitas lahan sawah di Jawa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau lain yang lebih luas seperti Kalimantan atau Sumatera. Kemampuan Pulau Jawa untuk mendukung pertanian intensif secara berkelanjutan selama berabad-abad ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan didukung oleh kombinasi faktor alam dan manusia yang khas. Faktor utama yang menyebabkan Pulau Jawa menjadi pusat pertanian padi sawah paling intensif di Indonesia adalah jawaban bisa lebih dari satu. Oke, berarti soal nomor 5 ini adalah jenis teks pilihan ganda kompleks multiple choice, multiple answer, di mana jawabannya bisa lebih dari satu. Oke, jadi keunggulan Pulau Jawa sebagai pusat pertanian padi sawah didorong oleh dua faktor utama, yaitu yang pertama adalah jenis tanah vulkanik yang sangat subur. Jadi opsi B benar. Nah, sebagian besar daratan di Pulau Jawa terbentuk dari material vulkanik. Abu dari letusan gunung berapi menghasilkan tanah yang kaya akan mineral dan unsur hara. Nah, kesuburan alami yang terus-menerus diperbarui ini memungkinkan lahan untuk ditanami secara intensif dari tahun ke tahun tanpa mengalami degradasi yang cepat. Kemudian faktor yang kedua adalah tradisi pertanian menetap yang sudah lama berkembang. Berarti opsi D juga benar. Nah, masyarakat di Jawa telah mengembangkan sistem pertanian padi sawah sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, warisan ini menciptakan budaya dan pengetahuan yang mendalam tentang teknik irigasi atau pengairan, pengelolaan lahan, dan pola tanam. Nah, keahlian yang diwariskan secara turun-temurun ini menjadi modal sosial yang sangat penting dalam mendukung pertanian yang produktif dan berkelanjutan. Adapun opsi lain tidak tepat seperti opsi A, curah hujan yang lebih rendah dari pulau lain. Nah, ini kurang tepat. Sawah justru membutuhkan pasokan air yang berlimpah. Kemudian opsi C, topografi wilayah yang didominasi gurun. Nah, ini juga salah. Topografi Jawa beragam dari dataran rendah hingga pegunungan api, bukan gurun. Kemudian opsi E, sedikitnya jenis hama dan penyakit tanaman. Ini juga salah. Sebagai daerah tropis, tantangan hama dan penyakit tanaman di Jawa justru sangat tinggi. Oke, untuk soal nomor 5 berarti jawaban yang benar adalah opsi B dan D. Oke, selesai sudah pembahasan soal harian yang ketiga untuk mata uji pilihan geografi. Buat teman-teman yang mau update terus soal harian, silahkan
di subscribe YouTube channel kita di Trisukses ID, dan juga sosial media kita Instagram dan TikTok di Trisukses ID. Buat teman-teman yang mau simulasi soal harian secara langsung, silahkan kunjungi website kita di trisukses.edukati.com. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi di pembahasan soal berikutnya.